Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yulia Haryanti. Saya merupakan mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Mataram. Video ini dibuat dalam rangka untuk menyelesaikan tanggung jawab dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Setelah mengalami proses belajar baik itu dari dosen maupun kegiatan di LMS, mulai dari diri lalu mengeksplorasi konsep, berkolaborasi dengan teman kelompok dan menyajikan hasil kerja kelompok, saya dapat memahami bahwa perjalanan pendidikan di Indonesia sangatlah panjang. Perjalanan ini bukan hanya sebuah perjalanan, tetapi perjalanan yang juga dilengkapi dengan perjuangan. Perjuangan yang tidak mudah, yang membutuhkan effort besar dan membutuhkan kerjasama yang kolektif kolegial dari berbagai pihak. Perkembangan pendidikan di Indonesia tidak akan lepas dari peranan Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara. Pada saat di zaman kolonial, orang-orang bangsa Indonesia sangat sulit untuk mengenyam pendidikan, bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena pada saat itu pendidikan hanya difokuskan bagi anak-anak bangsa Eropa. Namun konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ialah memerdekakan kehidupan manusia. Kemudian pada tahun 1854 beberapa bupati mendirikan sekolah-sekolah kabupaten. Namun hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Seiring berjalannya waktu, akhirnya terbentuklah Sekolah Bumi Putra yang pada saat itu hanya berjumlah 3 kelas. Namun, pendidikan dan pengajaran pada saat itu hanya memfokuskan pada pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya saja. Dan itu hanya digunakan agar perusahaan-perusahaan milik kolonial Belanda itu berkembang. Barulah kemudian pada tahun 1920, timbullah cita-cita baru yang menghendaki perubahan radikal dalam lapangan pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Cita-cita baru tadi seakan-akan merupakan gabungan kesadaran kultural dan kebangkitan politik, sehingga terbentuklah Taman Siswa di Yogyakarta pada tahun 1922. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun anak-anak agar sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, sehingga dapat memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota di dalam masyarakat. Pendidikan diibaratkan sebagai tempat persemaian benih padi. Kualitas ataupun jenis benih padi apapun apabila ditempatkan dan diperlakukan dengan baik akan menghasilkan kualitas padi yang bermutu pula. Setelah mendapatkan kemerdekaannya, pendidikan Indonesia masih harus terus berproses dan berprogres. Ibarat anak yang baru lahir, ia masih perlu untuk belajar banyak hal, misalnya mulai dari tengkurap, merangkak, jatuh bangun saat berdiri, kemudian berjalan pelan-pelan sehingga akhirnya ia mampu untuk berlari menjelajah. Pun begitu dengan pendidikan di Indonesia. Di awal Indonesia memperoleh kemerdekaannya, sistem pendidikan di Indonesia masih sangat terpengaruh dengan sistem Barat. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menasehati agar menuntun anak, mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman, tanpa melupakan jiwa dari rakyat Indonesia tentang adat istiadat dan tradisinya, sehingga terbentuklah manusia Indonesia yang berbudaya. Setelah mendapatkan kemerdekaannya, ada beberapa kurikulum yang pernah diterapkan di pendidikan Indonesia, mulai dari kurikulum 1947 atau pada saat itu disebut sebagai Rencana Pelajaran 1947, kemudian berganti lagi menjadi Rencana Pelajaran Terurai 1952, lalu berganti lagi menjadi kurikulum 1968,
Kemudian berganti lagi menjadi kurikulum 1984 di mana di sini diterapkan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Seiring berjalannya waktu, pernah juga diterapkan kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi KBK. Kemudian berganti lagi menjadi kurikulum 2006 KTSP. Kemudian berganti lagi menjadi kurikulum 2013 di mana tema utama dalam kurikulum 2013 ini adalah membentuk pelajar Indonesia yang memiliki daya kreatif, inovatif, dan produktif dengan pengetahuan yang terintegrasi. Pembaharuan kurikulum yang terus dilakukan pada sistem pendidikan Indonesia dilakukan sebagai upaya agar bisa menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Dan sampailah kita pada kurikulum yang berlaku saat ini, yakni kurikulum Merdeka. Kebijakan Merdeka Belajar ini merupakan kebijakan dari Kemendikbudristek agar memperoleh pelajar yang merdeka, yang berdaya, yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Dicirikan dengan pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Lalu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, setelah 77 tahun Indonesia merasakan kemerdekaan, apakah kita benar-benar telah merasakan apa hakikat dari kemerdekaan itu? Faktanya, ada beberapa praktik-praktik pendidikan di Indonesia yang masih membelenggu peserta didik di Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan itu. Misalnya, pembelajaran yang masih didominasi oleh guru atau teacher center. Pembelajaran yang masih monoton dipenuhi dengan metode ceramah, hafalan, dan siswa dijajaki dengan beragam PR maupun latihan soal. Dan juga aktivitas di dalam ruang kelas itu masih sangat terbatas, seolah-olah belajar itu hanya sebatas di dalam ruang kelas itu saja. Peserta didik hanya duduk dan berdiri seadanya, sehingga tidak jarang kita bisa merasakan atau melihat sendiri bahwa peserta didik itu lemah, lesu, ataupun tidak ceria ketika menerima pelajaran. Untuk itu, ada beberapa model pembelajaran yang bisa menjadi solusi agar praktik-praktik pendidikan ini bisa melepas belenggu peserta didik itu agar menjadi pelajar yang merdeka. Misalnya, dengan pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa atau student center learning. Jadi, bisa juga diterapkan terkait filosofi Ki Hajar Dewantara dengan menuntun peserta didik berdasarkan kodrat alam dan juga kodrat zamannya, dan menghargai keberagaman dan karakteristik peserta didik.